Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, para ustaz, para ustazah yang dirajikan, dan para jemaah muslimin dan muslimat yang hadir dalam program daurah ilmiah pembacaan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah penjelasan sifat 50. Insyaallah saya hadir ke tempat ini sudah kedua kali. Yang pertama kira-kira 2 bulan yang lepas. Sekarang jumpa lagi di sini. Kita akan membaca buku Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah dalam 3 slot sampai petang nanti. Dan tentu buku ini tidak dibaca semua. Karena kalau dibaca semua ini selesai perlu masa 3 hari. Kita hanya setengah hari lah, 1 hari tapi sekejap-sekejap. Tapi gak apa-apa, yang penting nanti tajuk-tajuknya kita bicarakan. Dan bagi tuan-tuan yang mungkin nanti ada soalan boleh ditulis atau boleh soalan langsung. Kita buka muka surat 11 dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Amma ba'du. Sejak beberapa waktu yang lalu penulis sering diminta untuk menyampaikan ceramah tentang Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah serta perbedaannya dengan aliran-aliran lain yang sedang berkembang di Indonesia dan Malaysia. Penulis biasanya memulai dengan menjelaskan akidah 50, yaitu himpunan sifat-sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah dan bagi para rasul. Beberapa kali setelah penulis menyampaikan ceramah, beberapa sahabat dari para peserta dalam acara tersebut meminta penulis untuk menulis materi ceramah dimaksud dalam bentuk buku. Akhirnya penulis berusaha memenuhi permintaan mereka dengan menulis buku ini, dengan merujuk dan menghimpun dari tulisan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diakui. Dalam buku ini, selain penulis berusaha melengkapi dengan pokok-pokok atau asas-asas akidah yang berkaitan dengan ketuhanan dan kenabian agar semakin sempurna, penulis juga berusaha melengkapi setiap asas-asas pokok-pokok akidah dengan dalil-dalil naqli Al-Quran dan hadis sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, di mana banyak orang yang ingin mengetahui dalil-dalil naqli dalam setiap persoalan. Pada masa silam, para ulama kita dalam menulis kitab-kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi pada 3 kelompok. Pertama, para ulama ahli kalam atau teologi yang menulis kitab-kitab akidah dengan pendekatan akli atau rasional. Jadi dalil-dalilnya dalil akal. Demikian ini yang berlaku dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Imamul Haramain Al-Juwaini, Al-Ghazali, Ar-Razi,
Yaqut, At-Taftazani, As-Sanusi, dan lain-lain. Kedua, para ulama ahli hadis yang menulis kitab-kitab akidah dengan pendekatan naqli, artinya dalil Al-Quran hadis, seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari, Al-Lalakai, Al-Baihaqi, Abu Amr Ad-Dani, dan lain-lain. Ketiga, para ulama sufi yang menulis akidah melalui pendekatan tasawuf, seperti yang dilakukan oleh Al-Bushairi, Abu Nuaim, dan lain-lain. Sebagaimana dimaklumi dalam kitab-kitab tauhid yang diajarkan di kalangan masyarakat pesantren, biasanya menggunakan pendekatan dalil aqli atau rasional. Jarang sekali pembahasan di dalamnya yang menyertakan dalil naqli. Naqli itu Al-Quran hadis. Oleh karena itu, dalam buku ini kami berusaha menggabungkan dua pendekatan tersebut, yaitu pendekatan dalil aqli dan pendekatan dalil naqli. Semoga buku ini bermanfaat bagi semuanya. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan dari para ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian pertama, ini bahasanya bahasa Indonesia, tapi hampir sama dengan bahasa Melayu. Insya Allah bagi yang sering nonton televisi Indonesia, insya Allah senang boleh paham. Atau yang di rumahnya ada yang bekerja orang Indonesia, insya Allah boleh paham. Saya dulu awal mula ke Malaysia tahun 2013, saya malah tak paham kalau orang mengerti soalan itu. Kadang jawaban saya agak sama dengan soalannya karena salah paham. Nah, sekarang ini mulai paham sedikit-sedikit lah. Dan ini bahasa Indonesia tapi dekat dengan bahasa Melayu. Bagian pertama, keutamaan umat Islam. Umat Islam adalah umat yang utama dan sebaik-baik umat yang hadir ke dunia. Ini umat Islam. Di antara keutamaan umat Islam adalah sebagai umat terbaik di antara umat-umat yang lain. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Tapi tak ditulis semua di sini. Al-Qur'annya ada. Biar sambung satu ayat. Ini kan setengah ayat. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Nah, ayat di atas memberikan pesan penting kepada kita. Apa pesannya? Pertama, umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi umatnya Rasulullah ini lebih mulia, lebih utama daripada umatnya nabi-nabi sebelumnya. Umatnya Nabi kita, umat Islam ini lebih mulia daripada umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Adam, dan nabi-nabi yang lain. Mengapa lebih utama? Ya karena anugerah dari Allah. Padahal umatnya Rasulullah ini ya orang paling pendek, usianya paling, umurnya juga paling pendek. Kalau Nabi Adam dan umatnya usianya 1000 tahun lebih. Ada yang 1500 tahun, 2000 tahun, 2500. Dan fisikanya tinggi-tinggi. Nabi Adam dan anak-anaknya tingginya kira-kira 30 meter. Besarnya 3,5 meter. Itu nabi-nabi dulu. Usianya 1000 tahun lebih. Jadi ibadah pada Allah itu lama. Nabi berikutnya oleh Allah dikurangi
umurnya dikurangi, badannya dikurangi. Nabi berikutnya kurang lagi, nabi berikutnya kurang lagi, terus kurang sampai nabi kita usianya 63 tahun. Karena nabinya 63 tahun, maka umatnya kira-kira macam itu. Sabda Nabi SAW, hasyadu ummati baina sittin wa sab'in, masa tuai umatku antara 60 dan 70 tahun. Jadi kalau sudah masuk masa 60 tahun, ini udah dekat masa tuai. Mungkin sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Kalau lebih dari 70 tahun berarti dapat bonus. Kalau kurang 60 tahun sudah sakit-sakitan, berarti tuai muda. Nah itu, dan orangnya pendek-pendek, umatnya Rasulullah, umurnya pendek, orangnya pendek. Kira-kira 2 meter lah, atau kurang 2 meter, 150, 160, 70, 100. Tapi walaupun macam itu, umat Islam ini umat yang paling utama, lebih mulia daripada umat-umat terdahulu. Nah, kedua, syarat agar umat Islam menjadi umat terbaik adalah terlaksananya menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi umat Islam ini umat terbaik, ya ini syaratnya amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman. Nah, sebagai umat terbaik, syiar amar ma'ruf dan nahi mungkar akan terus berjalan di kalangan umat Islam. Tentu saja ketika kondisi umat Islam kuat, syiar tersebut akan berjalan dengan kuat. Sebaliknya ketika umat Islam lemah, syiar tersebut akan lemah. Jadi karena umat Islam ini umat terbaik, di dalam Al-Quran dikatakan ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Umat Islam ini di mana-mana kalau kumpul jumpa dengan sesama Islam, pasti di antara mereka ada yang ngajak belajar Al-Quran, ada yang ngajak belajar fiqh, ada yang ngajak zikir. Itu umat Islam di mana-mana. Dan ini gak sama dengan umat-umat lain. Dan di mana-mana umat Islam itu melakukan kemaksiatan, kesalahan, pasti ada yang protes. Siapapun itu. Jangankan kita ini di Indonesia, di Malaysia kan negara Islam. Ada saudara-saudara kita kerja ke Hong Kong, kerja ke Taiwan, ke Korea. Lalu mereka kumpul. Setelah kumpul, mereka mengajak untuk bikin program kuliah. Nanti jemput Ustadz dari Malaysia, dari Indonesia. Saya tanya, kenapa jemput? Ya Pak Kiai, lama tak dengar ceramah, katanya. Padahal di negara kafir. Ini orang Islam memang macam itu, baik-baik. Dan kalau orang kafir tak ada macam itu. Orang Kristen, orang Hindu, orang tak ada misalnya ngajak belajar kitab mereka, tak ada. Mereka tak tahu sama kitab sucinya, tak ada yang ngajak baca-baca. Kalau umat Islam ini memang macam itu. Wa tu'minuna billah, dan selalu beriman kepada Allah. Nah, dalam hadis sahih diriwayatkan an Thauban radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. La yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan selalu ada satu golongan dari umatku yang memenangkan di atas kebenaran. Orang-orang yang mengabaikan mereka tidak akan membahayakan mereka hingga perkara Allah datang dan mereka dalam keadaan demikian. Hadis sahih di atas memberikan beberapa pesan. Pertama, akan selalu ada satu golongan atau orang-orang di antara umat Islam yang tampil memperjuangkan kebenaran melalui amar ma'ruf dan nahi mungkar. Artinya umat Islam ini di mana-mana selalu ada yang ngajak kebaikan dan mengingatkan dari kemungkaran. Di mana-mana selalu ada.
Ini keistimewaan umat Islam. Kalau umat lain tak macam itu. Di dalam Al-Quran dikatakan ya tentang orang-orang Yahudi Nasara, kanu la yatanahawna am munkarim fa'alu. Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan, dibiarkan. Kalau umat Islam dicegah, ada yang mengingatkan. Dalam keluarga ada anak yang nakal, pasti adiknya, abangnya nanti mengingatkan. Kadang orang tuanya nakal, nanti anaknya yang mengingatkan, atau mantunya. Ini umat Islam macam itu. Kedua, golongan ini, golongan yang memperjuangkan kebenaran akan diberikan pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjuangannya. Ketiga, ada pula orang-orang yang mengabaikan mereka dan tidak memberikan pertolongan dan atau bahkan melemahkan dan mengganggu perjuangan mereka. Ada memang orang yang tidak suka amar ma'ruf nahi mungkar, ada. Keempat, tetapi upaya orang-orang yang melemahkan dan merongrong tersebut tidak akan berpengaruh terhadap hasil perjuangan orang-orang yang baik tersebut. Kelima, keberlangsungan kelompok-kelompok atau orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut hingga hari kiamat sebagai bukti bahwa umat Islam memang umat terbaik dibandingkan dengan umat-umat agama sebelumnya. Jadi umat Islam ini umat terbaik, selalu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam hadis sahih juga diriwayatkan Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian menyempurnakan 70 golongan. Kalian sebaik-baik mereka dan semulia-mulia mereka kepada Allah. Jadi umat Islam ini penyempurna 70 golongan. 70 golongan mana? Umatnya nabi-nabi sebelumnya. Jadi umat para nabi, para rasul sebelumnya kira-kira 70. Umat Islam ini penutup, penyempurna. Biasanya makanan itu kalau penutup biasanya paling sedap, manis, sedap, enak. Itu makanan penutup, bukan yang pedas apalagi yang pahit. Kalau makanan penutup pedas dan pahit gak selesai, cari lagi. Nah, umat Islam juga umat penutup. Karenanya kalian sebaik-baik mereka dan semulia-mulia mereka kepada Allah. Artinya umat Islam ini lebih baik, lebih mulia daripada umat-umat yang lain. Dalam hadis lain diriwayatkan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya faqulna ya Rasulullah ma hu qala nusirtu birru'bi wa u'titu mafatihal ardi wa summitu Ahmad wa ju'ilat turabu li tahura wa ju'ilat ummati khairal umam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diberikan sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seseorang dari para nabi. Kami berkata, wahai Rasulullah, apakah sesuatu itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ditolong dengan rasa takut para musuh. Orang kafir itu mau memerangi orang Islam itu takut. Kenapa takut? Ya oleh Allah dibikin takut. Padahal kita gak punya senjata, mereka lebih banyak. Orang Islam itu hanya 20% orang kafir. Paling banyak di dunia ini orang kafir. Dan yang punya senjata-senjata mereka. Tapi mereka mengapa tak serang kita? Takut. Para umat oleh Allah itu diberikan rasa takut. Di mana-mana macam itu. Aku diberikan kunci-kunci kekayaan bumi. Negara-negara Islam ini negara kaya-kaya. Aku diberi nama Ahmad. Debu dijadikan sesuatu yang menyucikan bagiku. Kalau tak ada air, boleh tayamum dengan debu. Umat-umat dulu tak ada macam itu.
dan umatku dijadikan sebaik-baik umat. Jadi umat Islam ini adalah sebaik-baik umat. Kedua hadis di atas memberikan penjelasan bahwa umat Islam adalah umat terbaik dan paling mulia di sisi Allah dibandingkan sekian banyak umat beragama sebelumnya. Keistimewaan umat Islam. Umat Islam sebagai umat terbaik memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat agama-agama sebelumnya. Apa keistimewaannya? Keistimewaan tersebut antara lain satu, umat yang dikasihi Allah, umat yang disayangi Allah, umat yang mendapat limpahan rahmat Allah. Di antara keistimewaan umat Islam adalah kemuliaan mereka yang mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang Allah di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina ashtafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi Al-Quran ini oleh Allah diwariskan kepada orang-orang pilihan. Umat Islam ini artinya orang-orang pilihan Allah. Kalau pilihan kok banyak yang nakal. Nah ini, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar bagi mereka, surga Aden. Umat Islam ini semuanya dijanjikan masuk surga. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi umat Islam menjadi 3 golongan, 3 kelompok. Pertama, golongan yang menganiaya, yang zalim pada diri mereka, yang menganiaya diri mereka sendiri, yaitu orang-orang yang teledor, yang meninggalkan atau yang kurang dalam menunaikan kewajiban dan melakukan sebagian larangan agama. Golongan ini adalah mereka yang mencampur antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Yang baik dilakukan tapi yang maksiat dilakukan juga. Kadang yang wajib ditinggalkan. Ini orang-orang zalim. Kedua, golongan yang pertengahan, yaitu mereka yang menunaikan kewajiban, meninggalkan perkara haram, tetapi terkadang meninggalkan perkara sunnah dan melakukan sebagian perkara yang makruh. Ini yang kedua. Ketiga, golongan yang lebih dahulu melakukan kebaikan, yaitu mereka yang melakukan semua kewajiban dan meninggalkan perkara haram, makruh, dan sebagian perkara yang mubah atau dibolehkan. Ketiga golongan tersebut sama-sama dijanjikan masuk surga.
mulai dari yang para aulia, orang-orang soleh, yang biasa-biasa, sampai yang nakal-nakal masuk surga. Cuma masuknya agak bareng, ada yang duluan, ada yang masih nunggu, ada yang nunggunya lama sangat. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa ulama salaf yang lain ketika menafsirkan ayat tersebut berkata, as-sabiqu bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab wal muqtasidu yadkhulul jannata bi rahmatillah wal zalimu li nafsihi yadkhulunal jannata bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang lebih dahulu melakukan kebaikan akan masuk surga tanpa hisab. Golongan yang pertengahan akan masuk surga dengan rahmat Allah. Golongan yang menganiaya diri mereka sendiri akan masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tersebut diperkuat dengan beberapa hadis yang saling menguatkan. Antara lain hadis berikut ini, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla thumma awrathna al-kitaba alladhi astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah فأما الذين سبقوا بالخيرات فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب وأما الذين قتصروا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طور المحشر ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dari Abu Darda radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Adapun orang-orang yang lebih dahulu, maka mereka akan masuk surga dengan tanpa hisab. Para aulia, orang-orang soleh itu masuk surga tanpa hisab, tak ada urusan. Adapun orang-orang yang pertengahan, maka mereka adalah orang-orang yang dihisab dengan pemeriksaan yang mudah, hisabnya gampang. Adapun orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, maka mereka yang ditahan di padang mahsyar dalam waktu yang lama, yang banyak dosanya di padang mahsyar puluhan tahun lama. Kemudian Allah menolong mereka dengan kasih sayangnya. Mereka lah orang-orang yang akan berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Dalam riwayat lain disebutkan, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumah laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah 'adzabuha fid dunya al-fitanu waz-zalazilu wal qatlu. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku adalah umat yang dikasihi, dirahmati Allah. Mereka tidak akan ditimpa azab di akhirat. Azab akan menimpa mereka di dunia, yaitu fitnah, perkara-perkara yang menyakitkan, fitnah, gempa, musibah-musibah, gempa, tsunami, itu untuk menghapus dosa agar esok masuk surga. Dan pembunuhan, dibunuh oleh saudaranya sendiri sesama umat Islam atau dibunuh orang lain, itu masuk surga. Muhammad bin Ali radhiyallahu an yang dikenal dengan Ibnul Hanafiyah, ulama tabi'in, berkata, innaha ummatun marhumah az-zalimu maghfurun lahu
wal muqtashidu fil jinani 'indallah was-sabiqu bil khairat fid darajati 'indallah. Sesungguhnya umat Islam ini adalah umat yang dikasihi. Orang yang menganiaya dirinya sendiri akan diampuni dosanya. Orang yang pertengahan akan masuk surga di sisi Allah. Dan orang yang lebih dahulu dengan kebaikan akan memperoleh derajat yang luhur di sisi Allah. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, umat yang aman dari kesyirikan. Di antara keistimewaan umat Islam adalah mayoriti mereka tidak akan terjerumus ke dalam kekufuran, kekafiran, dan kesyirikan yang menyebabkan mereka keluar dari agama. Hal ini berbeza dengan umat agama-agama lain sebelumnya, di mana mayoriti mereka terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan. Jadi umat Islam ini umat yang dijaga. Mayoriti tidak akan kafir, gak akan syirik. Dalam hadis sahih diriwayatkan an Uqbah bin Amir radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inni faratukum wa ana syahidun alaikum inni wallah la anzuru ila haudi al-an wa inni qad u'titu khazaina mafatihil ard wa inni wallah ma akhafu ba'di an tusyriku walakin akhafu an tanafasu fiha. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku akan mendahului kalian dan akan menjadi saksi bagi kalian. Demi Allah, baru saja aku melihat haudku, danau Al-Kautsar. Aku benar-benar diberikan kunci-kunci bumi. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak takut kalian akan mempersekutukan Allah sepeninggalku, akan syirik. Tetapi aku takut kalian akan saling memerangi karena kekayaan bumi. Hadis sahih tersebut memberikan beberapa pesan kepada kita. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendahului umatnya ke telaga danau untuk menyiapkan dan menunjukkan air telaga itu kepada umatnya. Kedua, telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini telah ada dan beliau telah melihatnya. Ketiga, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umatnya akan menguasai kekayaan dunia. Janji ini menjadi kenyataan di mana sepeninggal baginda beliau, umat Islam menguasai Rum dan Parsi beserta kekayaan alamnya. Bahkan umat Islam berhasil menguasai sekian banyak negeri dengan aneka kekayaan alam yang dimiliki. Keempat, Rasulullah SAW bersumpah bahwa mayoriti umatnya akan aman dan terlindungi dari kesyirikan. Gak akan syirik, gak akan kafir. Ini mayoriti umat Islam. Dengan demikian, pernyataan beberapa aliran seperti Wahabi yang mengkafirkan mayoriti umat Islam adalah sebuah kesalahan fatal karena menyalahi ajaran Rasulullah SAW. Jadi bahwa mayoriti umat Islam ini tidak akan syirik sudah ada jaminan, ada garansi dari Rasulullah SAW. Dan itu sudah ditegaskan di dalam Al-Quran, wa tu'minuna billah, kalian senantiasa beriman kepada Allah. Sudah ada jaminan. Kelima, baginda beliau mengkhawatirkan umatnya akan saling memerangi karena memperebutkan kekayaan duniawi. Umat Islam ini kalau bermusuhan itu biasanya karena urusan dunia, bukan karena urusan syirik dan kafir. Syirik dan kafir itu kadang dibawa-bawa aja, sebenarnya agak syirik. Dalam hadis lain, ini hadis lain ya, samalah dengan yang tadi. Kita pindah muka surat 31. Mayoriti umat Islam pengikut kebenaran. Di antara keistimewaan umat Islam adalah mayoriti umatnya pengikut aliran kebenaran. Demikian ini sesuai dengan beberapa hadis berikut ini. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah
fa idza ra'aytumul ikhtilafa fa 'alaikum bis-sawadil a'lam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Jadi umat Islam ini sampai hari kiamat tidak akan bersepakat pada kesesatan. Kalau ada fahaman sesat dilakukan, pasti yang lain protes. Mengapa umat Islam ini tidak bersepakat pada kesesatan? Kuncinya di dalam ayat Al-Quran, ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar di kalangan umat Islam selalu jalan. Ada orang meninggalkan kewajiban, pasti ada yang protes. Ada orang melakukan ajaran tak benar, pasti ada yang protes. Itu umat Islam. Makanya gak akan bersepakat pada kesesatan. Kalau umat-umat lain tidak dijaga oleh Allah, sepakat pada kesesatan. Orang-orang Kristen, Nasara, Rasulullah belum diutus sudah syirik. Itu orang Nasara. Orang-orang Yahudi juga begitu. Nabi Isa belum diutus sudah tersesat. Karena mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau umatnya Rasulullah gak akan bersepakat pada kesesatan. Karena amar ma'ruf nahi munkar selalu jalan terus. Nah itu kalau sepakat. Kalau gak sepakat, kita ikut yang mana? Di sini dikatakan fa idza ra'aytumul ikhtilaf fa'alaikum bis-sawadil a'lam. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, perbezaan, ikutilah golongan mayoriti terbanyak. Jadi kalau umat Islam ini berbeza pendapat, kita ikut yang mana? Tengok mayoriti umat Islam ikut yang mana. Ada orang mati, kita biasanya adakan tahlil. Lalu ada orang cakap, tahlil tak ada, bid'ah, sesat. Kita ikut yang mana ini? Ya tengok yang mayoriti. Ternyata mayoriti umat Islam di mana-mana tahlil. Wah ini yang benar. Karena kuncinya macam itu. Dalam hadis lain, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajma'ullahu hadhil ummah 'ala ad-dhalalati abadan wa yadullahi 'alal jama'ah fattabi'us sawadal a'wam fa innahu man syadza syadza finnar. Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan selamanya. Pertolongan Allah selalu atas golongan terbanyak. Ikutilah golongan terbesar. Karena orang yang mengucilkan diri, mengesingkan dirinya atau mengeluarkan dirinya dari mayoriti, berarti mengucilkan dirinya ke neraka. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, juga sama dengan hadis setelahnya. Kalau terjadi perbezaan, kita diperintahkan ikuti mayoriti umat Islam. Mengapa? Mayoriti umat Islam ini adalah penjaga dan kunci kebenaran. Mayoriti akan selalu mengikuti ajaran kebenaran. Itu kalau terjadi perbezaan. Dan sampai sekarang, insya Allah sampai hari kiamat, umat Islam di Indonesia mayoriti Ahlus Sunnah, di Malaysia mayoriti Ahlus Sunnah, di Brunei, di Singapura, di Filipina, di Thailand, di mana-mana memang umat Islam ini mayoriti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kita tak perlu bingung-bingung yang mana yang Ahlus Sunnah, ya yang mayoriti ini sudah. Mayoriti umat Islam ini pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalaupun ada orang kembali pada Quran hadis, ya itu hanya propaganda. Mereka ngajak kembali karena mereka gak ikut Al-Quran hadis. Kita ini gak perlu kembali karena memang ikut Al-Quran hadis. Kenapa kembali? Kita sudah di dalam. Yang ngajak kembali itu berarti yang meninggalkan Al-Quran hadis. Kita ini Ahlus Sunnah memang di dalam Al-Quran hadis. Karenanya tak perlu kembali. Kita pindah muka surat 80. Biar cepat selesai. Soalnya ini hanya keterangan ya. Kalau yang ini langsung akidah yang 80 ini. Nanti kalau yang 80 tak pindah-pindah lagi dah. Sampai petang tak pindah-pindah lagi. Bagian kedua, ketuhanan atau ilahiyat.
Akidah 50. Akidah 50 maksudnya adalah 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat mustahil bagi para rasul, dan 1 sifat jaiz bagi para rasul. Semuanya berjumlah 50. Ini yang dimaksud 50. Kata orang Jawa, akidah seket. Seket itu 50. Nah, pertanyaannya, mengapa seorang muslim wajib mengetahui 40 sifat bagi Allah seperti yang telah diterangkan di atas? Kalau yang sifat wajib 20. Ada beberapa alasan para ulama membangun konsep 41 sifat bagi Allah tersebut. Pertama, 41 sifat tersebut dapat menghantarkan seseorang ma'rifat, mengetahui dan mengenal Allah. Sebagaimana dimaklumi, setiap orang yang mukallaf wajib ma'rifat, mengetahui dan mengenal Allah. Nah, mengetahui hakikat Allah jelas tidak mungkin mampu dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah sendiri. Ma'rifat, mengetahui dan mengenal Allah yang mampu dilakukan oleh seseorang adalah mengetahui sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz bagi Allah, dan itu adalah sifat 41. Kesimpulannya, 41 sifat tersebut dapat menghantarkan seseorang untuk ma'rifat kepada Allah. Jadi tujuannya sifat wajib 20, sifat mustahil 20, 1 sifat jaiz, agar kita ma'rifat. Ma'rifat itu artinya kenal. Kalau kita kenal dengan orang, misalnya kenal dengan Ustadz Fulan, Ustadz Khairul atau Ustadz siapa, kita tahu orangnya. Orangnya macam ini, dia duduk mana, kerja apa, umurnya berapa, dia pandainya apa. Itu kalau kenal dengan orang. Kalau kenal kepada Allah, di dunia kita gak bisa melihat Allah. Maka macam mana kenal kepada Allah, ma'rifat kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya. Dan itu 41 sifat. Apakah mungkin kenal melalui sifat? Ya mungkin lah. Kita ini mungkin punya atuk, punya kakek ya, punya kakek. Kita lahir, kakek sudah tak ada. Tapi kita kenal. Dari mana sifat-sifatnya? Kakek kamu ini ahli ibadah. Dulu buat masjid di sana. Dia punya kebun di sana. Tiap pagi ke kebun. Nanti belum zuhur dah balik untuk sholat zuhur. Itu namanya melalui sifat-sifat. Yang pertama. Kedua, mengapa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf hanya 20 sifat? Kenapa kok 20 sifat wajib? Ini ada yang bertanya macam itu. Pada dasarnya para ulama tidak membatasi sifat Allah pada 20 sifat. Allah wajib memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang layak dengan keagungannya, dan maha suci dari setiap kekurangan yang tidak layak dengan keagungannya. Karena itu sifat kesempurnaan Allah pada hakikatnya tidak terbatas, tidak terhad. Hanya saja para ulama menetapkan wajib mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah, karena 20 sifat wajib ini batas kemampuan akal manusia dalam rangka ma'rifat dan mengenal Allah. Lebih dari 20 sifat tersebut akal manusia tidak mampu menelusuri, mencari, gak mampu. Jadi kenapa kok 20? Ya manusia mampunya 20, lebih dari itu gak mampu. Karena ada soalan kadang. Saya dulu balik dari pondok, ada ustadz tanya, Ustadz apa? Kenapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Saya tanya sama beliau, sampean minta berapa? Dak, bukan minta berapa katanya. Kenapa bukan 15, bukan 17, bukan 19, bukan 21, 22, kok 20? Apa biar kalau dijadikan lagu sesuai?
Ini kan 20 kan jadi pujian kan. Soalnya kalau dikurangi 1 atau ditambah nanti lagunya rusak. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman. Ini kalau dikurangi malah lagunya rusak, ditambah rusak. Dikiranya lebih dulu lagunya daripada isinya, padahal ini diikutkan lagunya yang ikut isi. Nah, para ulama ini menetapkan 20 karena 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih dari 20 akal manusia gak mampu. Kita ini jangankan makrifat pada Allah, makrifat pada orang kita itu terbatas. Coba saya tanya ya sama orang-orang sini, kenal saya enggak? Sudah kenal? Hah? Baru kan? Nah, kan sekarang udah tahu saya. Ya, tapi cuma tahu begini kan, kalau ditanya saya udah punya istri apa belum? Hah? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Saya di Indon sering cerita sama ustazah sudah kenal saya, kenal Pak Yai. Saya dah kawin belum? Sudah katanya. Tanya lagi, saya dah berapa kali kawin? Nggak tahu mereka. Artinya apa? Kita ini makrifat kenal pada orang itu terbatas, apalagi makrifat kepada Allah. Akal ini mampunya 20. Ketiga, 20 sifat wajib bagi Allah juga merespon, menjawab penyimpangan, penyelewengan berbagai aliran pemikiran yang berkaitan dengan ketuhanan. Sebagaimana dimaklumi dalam persoalan akidah, berbagai aliran pemikiran seperti Mu'tazilah, Syiah, Mujassimah dan lain-lain memiliki pemikiran dan akidah yang menyimpang dari kebenaran berkaitan dengan soal-soal ketuhanan. 20 sifat yang wajib dan 1 sifat yang jaiz bagi Allah menjadi respon dan jawaban terhadap berbagai penyimpangan, penyelewengan tersebut. Jadi sifat 20 ini ada hubungannya dengan fahaman-fahaman di luar Islam dan fahaman-fahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Agar akidahnya umat Islam ini terjaga, sifat 20 ini pagernya, agar orang ada di dalam Ahlus Sunnah. Keempat, apabila diteliti secara seksama 41 sifat Allah yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf tersebut, pada dasarnya menjadi jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang persoalan ketuhanan yang wajib diketahui oleh manusia dalam rangka makrifat dan mengenal Allah. Artinya apa? Sifat 20 ya. Sifat 20 itu sebenarnya kalau dipikir sederhana itu menjadi jawaban terhadap soalan-soalan yang mendasar tentang Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang pasti soalannya, siapa namamu? Dari mana asalmu? Duduk mana sekarang? Kerja apa sekarang? Umur berapa sekarang? Biasanya kan macam itu. Sifat 20 begitu. Sehari semalam kita beribadah kepada Allah. Soalan pertama, apakah Allah ada? Jawabnya adalah sifat wujud. Soalan kedua, sejak bila Allah itu ada? Jawabnya adalah qidam, wujudnya Allah tanpa permulaan. Soalan ketiga, sampai bila wujudnya Allah? Jawabnya adalah baqa, maha kekal, maha abadi. Kalau kita ini ada tanggal lahirnya, karenanya ada ulang tahun. Apa ulang tahunnya? Kelahiran. Nanti setelah mati ada tanggal matinya, ada haul. Kalau Allah gak ada ulang tahunnya, gak ada haulnya, karena qidam baqa.
Soalan keempat, Allah yang wujud qidam dan baqa itu macam apa? Seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadisi. Allah tidak serupa dengan apapun perkara yang baru, berbeza dengan apapun perkara yang baru. Soalan kelima, Allah yang wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi duduk di mana? Jawabnya qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya Allah tak perlu pada tempat dan tak perlu pada yang menciptakan. Soalan keenam, Allah itu ada berapa? Jawabnya wahdaniyat. Allah itu Maha Esa, Maha Satu, Maha Tunggal. Ini sebenarnya kan para ulama menyusun sifat 20 ini kan bagus sekali untuk menghantarkan kita ma'rifat pada Allah. Ini kalau dipikir-fikir. Ya kalau gak dipikir ya macam nggak ada apa-apa. Padahal itu kan soalan sehari-hari kan. Coba diisi nama, di bawah nama biasanya tempat tanggal lahir. Iya. Kalau di Indon tempat tanggal lahir, ada lahirnya. Kemudian bawah itu jenis laki-laki apa perempuan. Bawahnya lagi apa? Hah? Umur. Hah? Ya macam itulah. Nah ini. Nah kemudian sifat 20 dan Asmaul Husna. Apa hubungannya sifat 20 dan Asmaul Husna? Sering ada pertanyaan, mengapa sifat yang wajib bagi Allah ada 20, sedangkan Asmaul Husna jumlahnya 99? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, seperti dikemukakan sebelumnya, para ulama tidak membatasi sifat wajib bagi Allah dalam 99 sifat, apalagi dalam 20 sifat. Karena setiap kesempurnaan yang layak dengan keagungan Allah, Allah wajib memilikinya. Allah juga maha suci dari setiap kekurangan yang tidak layak dengan keagungannya. Kedua, Asmaul Husna artinya nama-nama terbaik bagi Allah. Dikatakan nama-nama terbaik karena nama-nama bagi Allah berarti adalah sifat-sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah. Nama bagi Allah itu berarti keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Memang hakiki. Misalnya Allah di antara namanya Al-Khaliq, yang menciptakan. Ya memang yang menciptakan. Kalau nama bagi manusia cuma nama. Kadang nama tanpa makna. Ada orang laki-laki namanya Jamil. Jamil artinya handsome, orangnya tak handsome. Kalau kita ini cuma nama aja tapi tanpa makna. Ada orang namanya Thayyib. Thayyib artinya orang yang harum, orangnya tak harum. Ada perempuan namanya Thayyibah, artinya wanita yang harum, orangnya tak harum. Kalau nama bagi Allah ini memang sifat Allah, keagungan Allah. Makanya di sini nama-nama bagi Allah berarti adalah sifat-sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah. Sedangkan sifat-sifat tersebut adalah keterangan tentang Allah. Oleh karena itu 99 nama-nama tersebut pada dasarnya adalah sifat-sifat bagi Allah. Ketiga, nama-nama dan sifat-sifat Allah sebenarnya tidak terbatas pada 99 apalagi 20 sifat. Berdasarkan hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indaka an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa'a huzni wa dhahab hammi illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abadalahu makanahu faraha. Faqil ya Rasulullah ala nata'allamuha faqal bala yanbaghi liman sami'aha ay yata'allamaha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang ditimpa kesusahan dan kesedihan lalu berkata, ya Allah,
Sesungguhnya aku hambamu, putra hambamu dan putra hamba perempuanmu. Ubun-ubunku dalam kekuasaanmu, ketetapanmu telah berlalu padaku, dan keputusanmu berlaku adil padaku. Aku memohon kepadamu dengan berkah setiap namamu yang engkau namakan zatmu dengannya, atau engkau ajarkan kepada seseorang di antara makhlukmu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, dan atau hanya engkau yang mengetahuinya secara gaib di sisimu. Jadikanlah Al-Quran sebagai ketenangan hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesusahan dan dukaku. Orang baca itu kecuali Allah akan menghilangkan kesusahan dan kedukaannya serta menggantinya dengan kesenangan. Itu doa orang yang susah. Kalau dibaca agak susah. Nah, dalam hadis tersebut diterangkan bahwa ada nama-nama Allah yang hanya diketahui oleh seorang hamba Allah tertentu, dan ada pula nama-nama yang hanya diketahui oleh Allah saja. Dengan demikian nama-nama Allah sebenarnya tidak terbatas pada 99 nama. Yang 99 itu yang kita tahu, karena masih ada nama-nama yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Keempat, sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna terbagi menjadi dua bagian. Satu, sifatul zat, sifat-sifat yang ada pada zat Allah sejak azal tanpa permulaan dan selamanya. Sifat-sifat ini ada yang akli, ditetapkan berdasarkan dalil rasional dan sesuai dengan dalil samai, dan ada yang samai, ditetapkan berdasarkan informasi dari Al-Quran dan hadis. Dua, sifatul fi'li, sifat-sifat bagi perbuatan Allah, yaitu nama-nama yang diambil dari perbuatan-perbuatan Allah yang terdapat dalam dalil samai dan dimiliki oleh Allah selamanya dan tidak ada pada azal tanpa permulaan. Titik. Kelima, menurut ahlu sunnah wal jamaah, 99 sifat dalam Asmaul Husna semuanya kembali pada sifat-sifat Allah dalam 20 sifat tersebut. Jadi yang 99 itu kembali pada yang 20 itu sebenarnya. Hanya sifat wajib itu 20. Kita sekarang masuk pada sifat wajib. Sifat wajib 20 bagi Allah. Satu, wujud. Di antara sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat wujud. Wujud artinya ada. Dengan arti bahwa wujudnya Allah itu wajib menurut akal karena zatnya, bukan karena alasan atau ilat, dan bukan karena sebab akibat. Itu makna Allah itu wajibul wujud. Jadi Allah itu ada ya karena zatnya. Kalau selain Allah ada macam kita. Selain Allah itu ada kalanya karena sebab, ada kalanya karena alasan. Kalau kita ini karena sebab. Kalau ada orang tanya, kenapa kamu kok ada di dunia? Jawabannya, sebab ada orang tua. Jadi adanya kita sebab orang tua. Orang tua kamu kok ada? Sebab orang tuanya. Kalau orang tuanya kok ada? Sebab orang tuanya. Sampai Nabi Adam. Nabi Adam kok ada? Nah, Nabi Adam ini ada karena alasan. Mengapa Nabi Adam ada? Karena diciptakan oleh Allah. Kalau Allah ditanya kenapa Allah ada, gak bisa ditanya begitu, karena Allah itu wajibul wujud. Adanya Allah itu wajib bagi Allah. Nah, karena itu Allah disebut dengan wajibul wujud. Dalam arti akal tidak dapat menggambarkan tidak adanya Allah dalam kondisi apapun, baik pada masa yang telah berlalu, masa yang sedang dihadapi, maupun masa yang akan datang. Sifat wujud ini hanya wajib bagi Allah, berbeza dengan wujudnya selain Allah, pasti karena alasan dan sebab akibat. Kita saksikan wujudnya alam selain manusia seperti pepohonan, gunung, langit, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat menggambarkan wujudnya alam tersebut tanpa wujudnya Allah. Alam tidak mampu menciptakan dirinya sendiri, juga tidak mampu menciptakan alam lain selain dirinya.
Nah, wujudnya Allah tidak bersandar pada alasan dan sebab akibat. Apabila kita melihat seorang manusia, maka kita akan berkata, wujudnya orang ini sebab wujudnya kedua orang tuanya. Apabila kita menyaksikan sebuah pohon pokok, maka kita akan berkata, wujudnya pokok ini karena wujudnya benih pokok tersebut. Sedangkan wujudnya kedua orang tua dan benih kembali pada sebab lain. Demikian pula seterusnya. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala wajib memiliki sifat wujud ada, maka mustahil memiliki sifat kebalikannya, yaitu adam atau tidak ada. Kalau ada yang bertanya apa dalil wujudnya Allah, dalil wujudnya Allah ini gak bisa dihitung, apapun menjadi dalil wujudnya Allah. Para ulama memberikan jawaban yang berbeza-beza dan semuanya tidak dapat dibantah. Berikut ini beberapa contoh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama dengan pendekatan yang berbeza-beza, tetapi mengantarkan pada kesimpulan bahwa wujudnya Allah adalah hakikat yang tidak dapat diragukan. Ini dalil. Biasanya para ulama itu menyampaikan dalil-dalil wujudnya Allah itu di dalam kitab-kitab itu dengan bukti adanya alam. Apa dalil wujudnya Allah? Ya adanya alam ini, alam semesta. Loh kok bisa alam ini menjadi dalil wujudnya Allah? Bisa, karena alam ini perkara yang baru. Loh kok tahu kalau alam ini baru? Buktinya alam selalu berubah, kita berubah, di sekitar kita berubah, bumi dan langit semuanya berubah. Kita ini asalnya kecil, besar, 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 besar. Setelah itu tua, lemah lagi, lemah, nggak kuat jalan, habis. Kan begitu. Manusia ini ya sesuatu yang selalu berubah berarti baru. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang tidak ada lalu ada, pasti ada yang menciptakan, dan itu pastilah Allah. Loh, mengapa alam ini gak jadi sendiri? Alam gak mampu menciptakan dirinya sendiri. Kita ini jangankan menciptakan diri sendiri, menjaga fisikal kita agar gak tambah tua gak bisa. Gak bisa. Manusia ini, kata Sayyidina Ali, batas ketinggian badannya ketika berusia 22 tahun. Ingin tambah tinggi gak bisa. Kalau sudah 22 gak bisa tambah tinggi. Kalau batas kecerdasan akal sampai 27 tahun. Lepas itu gak tambah cerdas, kecuali kalau belajar pengalaman boleh menambah. Itu 27. 30, 33 itu masa kesempurnaan. Nah, selepas itu, selepas 33 ini kurang lagi manusia. Yang namanya pandangan kadang dah mulai tak kelihatan. Yang namanya kesehatan mulai kurang. Sudah sering pening, sering apa, jaga makan. Yang namanya kekuatan fisikal mulai lemah. Yang namanya rambut mulai putih satu demi satu. Yang namanya gigi mulai sakit-sakitan. Sakit-sakitan, patah satu, sampai akhirnya ompong. Gak ada sama sekali. Kita ini jaga gigi satu itu gak bisa. Saya itu beberapa tahun lepas ada program di Surabaya, dikasih makan sate. Tahu sate? Sate kambing. Saya makan sate. Begitu dimakan kok keras. Wah, Mas Adi ada tulangnya ini sate ini. Saya tengok, tak taunya gigi saya patah. Ini. Lepas itu ada program di Jogja, makan ayam, pindah ke satunya makannya, karena yang ini dah patah satu, pindah. Pas makan keras lagi, wah, tidak taunya giginya patah satu. Wah, manusia ini menjaga ya, menjaga fisiknya gak mampu, gimana menciptakan? Menciptakan dirinya gak mampu, maka sudah pasti makhluk ini gak mampu menciptakan sesama makhluk. Berarti macam mana? Yang menciptakan makhluk adalah wajibul wujud, sesuatu yang wajib wujudnya, dan itu adalah Allah.
Ini pasti. Ini dalil wujudnya Allah. Nah, para ulama itu menyampaikan dalil wujudnya Allah macam-macam. Saya tak mau baca yang di sini, ini panjang. Ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ketika sedang mengajar didatangi orang yang tak percaya pada Tuhan. Kata dia, "Tuan guru, saya tak percaya pada Tuhan." Katanya. Alasannya kenapa? Tak kelihatan, tak ada, mana tak pernah jumpa. Katanya. Menurut kamu seandainya ada kapal pergi dari pulau ke pulau, dia tak ada pemandu, menghantarkan barang dari pulau ke pulau, macam mana menurut kamu? Tak ada pemandu, tak masuk akal, pasti ada pemandunya katanya. Loh, kalau kapal kecil macam itu perlu pemandu, gimana dengan langit, bumi, bulan, bintang, matahari? Jalan terus tanpa pemandu, masuk akal apa enggak? Iya katanya. Kapal saja perlu pemandu, apalagi alam yang besar macam ini. Ini Imam Abu Hanifah. Kalau sebagian para ulama, sebagian waliullah, itu lain lagi cara mengajak orang beriman pada Allah. Ada seorang dokter ya, dokter. Dia orangnya baik, lama-lama kena musibah. Karena kena musibah dia bilang, "Saya gak percaya pada Allah sekarang." Mengapa? Apa salah saya dikasih musibah besar macam ini? Saya ini gak nakal, gak zalim, gak salah. Salah saya apa? Saya gak percaya Allah gak ada, kata dia. Akhirnya oleh kawannya, "Ayo ziarah pada guru kita di sana, Syekh Al-Khatib." "Enggak, saya gak mau ziarah." "Enggak, ziarah aja." Karena dipaksa-paksa, akhirnya dia datang kepada gurunya, Syekh Muhammad Al-Khatib. Sampai di depan gurunya, "Sini." "Enggak guru, saya gak percaya lagi pada Allah. Saya jangan dibagi nasihat." "Enggak, saya mau bagi nasihat sama kamu. Saya bisik-bisik aja," katanya. "Saya mau bisik-bisik sama kamu. Saya gak bagi nasihat. Kamu gak apa-apa gak percaya pada Allah, tapi saya dengarkan dulu bisikan saya." Akhirnya dia menghampiri gurunya. "Apa guru? Kamu ingat waktu kamu ada di rumah, ada di lantai atas, di level atas, ada istri tetangga kamu, tidak ada orang lagi, diapakan sama kamu?" Lalu "Astagfirullah," katanya. "Kalau begitu saya percaya pada Allah, Syekh. Waktu itu tak ada orang lagi, Syekh kok tahu?" katanya. "Saya beriman sekarang pada Allah, waktu itu tak ada orang lagi, Syekh kok tahu?" "Saya ini termasuk ayat-ayat Allah yang mengantar kamu beriman kepada Allah." Akhirnya orang ini beriman lagi. Dia menggoda istrinya orang di level atas, di rumah level atas. Waktu itu tak ada orang, tak ada yang tahu, tak ada orang lagi. Ternyata waliullah ini tahu. Kata dia, "Berarti Allah itu ada," katanya. Syekh waktu itu tak ada. Ini cara waliullah menjadikan orang beriman. Cuma orang macam itu sekarang hampir tak ada, jarang ya. Kalaupun ada tak kelihatan. Cara orang beriman ya macam itulah. Ini diantara dalil-dalil wujudnya Allah. Kita pindah muka surat 90. Oh ini kita 5 menit lagi ya. Itu dalil-dalil akli ya di atas. Sedangkan dalil nakli Al-Quran dan hadis tentang wujudnya Allah tidak terhitung jumlahnya. Antara lain firman Allah, "Afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh." Apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Masa aku ragu kalau Allah menciptakan langit dan bumi? Gak bisa meragukan itu. Pasti yang menciptakan adalah Allah. Mengapa? Karena makhluk tak mampu menciptakan dirinya sendiri. Dan makhluk tidak mampu menciptakan makhluk lain yang sama-sama makhluk. Berarti yang menciptakan makhluk adalah bukan makhluk. Dan itu namanya disebut dengan khalik. Dan khalik itu adalah Allah.
Ini dalil wujudnya Allah. Dan pada masa sekarang budak-budak, anak-anak kita perlu dikuatkan dalil-dalil wujudnya Allah. Mengapa? Kalau dalil-dalil wujudnya Allah tidak kuat, nanti budak-budak, anak-anak masuk di university, apalagi belajarnya ke luar negara, lalu pensyarahnya liberalisme, pluralisme, tidak beriman pada Allah, diajak ragu-ragu wujudnya Allah, akhirnya menjadi murtad. Na'udzubillah min salik. Karena sekarang ini zaman sudah rusak sekarang ini. Orang-orang yang mengajak kufur itu dah berani terang-terangan di televisi, di internet, di mana-mana. Kita perlu menjaga itu. Perlu banyak munajat, perlu banyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini slot pertama kita dah sampai 90 muka surat. Nanti slot kedua, sedikit, tak banyak. Karena ini mau baca terus. Kalau yang di depan tuh tak payah dipindah-pindah. Nanti kalau kesini lagi baca lagi dari yang sisanya itu di depan. Kita tutup ya dengan tasbih majelis untuk minum-minum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.